Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat anggaran variabel dan penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Raisa Rahman Nabila, Alfi Azizah Nur Hasanah, Maidina Rizka Amalia, dan Taufik Hidayat akan menyampaikan materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu pengertian anggaran variabel atau variable budget. Anggaran variabel atau variable budget adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau variabilitas biaya sehubungan dengan adanya perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu untuk waktu yang akan datang. Dengan kata lain, budget variabel adalah anggaran yang merencanakan perubahan tingkat biaya pada berbagai aktivitas pada periode yang akan datang. Selanjutnya, 3 pokok manfaat anggaran variabel secara umum. 1. Sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja. 2. Sebagai pedoman kerja. Dan yang ketiga adalah sebagai alat manajemen untuk melakukan pengawasan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel adalah 1. Biaya upah tenaga kerja langsung yang banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, biaya bahan pembantu yang dipengaruhi oleh teknologi proses produksi. Sifat biaya bahan pembantu, kondisi mesin dan peralatan yang dimiliki perusahaan. 3. Biaya pemeliharaan aktiva tetap yang dipengaruhi oleh kondisi aktiva tetap yang bersangkutan ditinjau dari sudut teknologinya. Kondisi aktivitas tetap yang ditinjau dari sudut umur pemakaiannya. Keempat, biaya listrik yang dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku dan kebutuhan tenaga listrik dari mesin yang digunakan di perusahaan. Yang kelima, biaya promosi yang dipengaruhi oleh jenis produksi yang akan dijual di pasar, keadaan persaingan di pasar, penguasaan pasar, media promosi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah biaya penyusunan aktiva tetap yang dipengaruhi oleh umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan, nilai sisa aktiva yang bersangkutan, dan metode penyusunan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan juga. Selanjutnya, manfaat informasi biaya variabel. Menurut perilakunya pada kaitannya terhadap pergerakan kegiatan korporasi, catatan finansial yang dibuat sesuai model biaya variabel berguna untuk pimpinan, yaitu 1. Merencanakan keuntungan jangka pendek. Yang kedua, mengontrol pengeluaran. Dan yang ketiga, membuat kebijakan. Adapun dalam catatan rugi, laba variabel menginformasikan 2 buah laporan, yaitu laba kontribusi dan laba pengungkit operasional. Yang selanjutnya, materi kita yaitu tentang penyusunan anggaran berbasis aktivitas. Pengertian manajemen berbasis aktivitas yaitu suatu disiplin yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas atau agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan, baik pada nilai yang diterima oleh pelanggan maupun laba yang diperoleh dengan memberikan nilai tersebut, oleh Navarin 2013. Adapun tujuan manajemen berbasis aktivitas yaitu untuk improvement secara berkelanjutan terhadap customer value dan penghilangan pemborosan. Dengan hilangnya pemborosan tersebut, biaya dapat berkurang dan sebagai akibatnya laba akan meningkat. Pengurangan biaya merupakan akibat dari hilangnya pemborosan. Manajemen berbasis aktivitas mencakup analisis nilai proses atau proses value analysis dan penentuan biaya proses. Analisis nilai proses adalah evaluasi terhadap nilai yang dapat dihasilkan bagi customer.
Adapun selanjutnya, analisis penghargapokokan produk. Metode penghargapokokan berbasis aktivitas adalah metode untuk mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Membebankan biaya aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya atau seperti produk dan pelanggan berdasarkan besarnya pemakaian aktivitas serta mengenali hubungan sebab akibat atau kausal antara pemacu biaya dan aktivitas. Yang selanjutnya, analisis nilai proses. Analisis nilai adalah inti dari manajemen berbasis aktivitas dan merupakan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Dimensi biaya berfungsi sebagai masukan penting bagi dimensi pengendalian yang disebut dimensi proses. Analisis nilai proses merupakan dimensi proses atau sisi proses yang memusatkan pada analisis pemicu biaya, analisis aktivitas, dan analisis kerja. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep penganggaran berbasis aktivitas. Penganggaran berbasis aktivitas atau activity-based budgeting adalah proses mengembangkan suatu anggaran dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari analisis penghargapokokan berbasis aktivitas. Sedangkan pengertian lain penganggaran berbasis aktivitas adalah penyusunan anggaran biaya per aktivitas untuk memungkinkan manajemen untuk memprediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dalam budgeting, memungkinkan manajer merencanakan dan memantau improvement terhadap aktivitas secara lebih seksama. Adapun perbedaan penganggaran tradisional dengan berbasis aktivitas. Dalam penganggaran tradisional, perusahaan memperlakukan aktivitas pemasok dan pelangganan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan dalam anggaran, atau tidak secara formal mempertimbangkan pemasok dan pelangganan dalam penganggaran. Sedangkan penganggaran berbasis aktivitas melakukan koordinasi dengan pemasok dan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dalam proses penganggaran. Penganggaran tradisional berfokus pada meminimalkan selisih dan memaksimalkan tanggung jawab kinerja. Sedangkan penganggaran berbasis aktivitas berfokus pada mengkoordinasikan dan menyelaraskan aktivitas perusahaan secara keseluruhan untuk melayani pelanggan. Pelanggan tradisional fungsional bertujuan untuk bagian dari sistem yang ada dan menyediakan tolak ukur untuk pengendalian pelaksanaan pekerjaan fungsi. Sedangkan penganggaran berbasis aktivitas bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, bukan hanya bagian dari sistem dan meraih peluang bisnis, bukan sekedar penyelesaian masalah bisnis yang dihadapi. Penganggaran tradisional bertujuan melalui alokasi sumber daya berdasarkan ramalan jualan atau sales forecast untuk memenuhi keperluan fungsi. Sedangkan penganggaran berbasis aktivitas berfokus pada pengarahan dan seluruh aktivitas ke pencipta nilai untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Ukuran kinerja keuangan. Ukuran kinerja keuangan dalam manajemen berbasis aktivitas untuk efisiensi aktivitas mencakup anggaran variabel aktivitas, penganggaran daur hidup produk, dan nilai tambah ekonomi atau NTA. Berikut ini merupakan penganggaran variabel aktivitas dan penganggaran daur hidup produk. Penganggaran variabel aktivitas atau activity variable budgeting memungkinkan dilakukannya prediksi biaya aktivitas yang akan terjadi dengan perubahan penggunaan aktivitas. Sedangkan penganggaran daur hidup produk atau product life cycle adalah waktu keberadaan produk dari konsep hingga menjadi produk. Biaya daur hidup produk adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk selama umur hidupnya. Selanjutnya, penyusunan anggaran tetap berbasis aktivitas dan anggaran berbasis
aktivitas. Anggaran tetap yang disusun ini adalah dalam bentuk anggaran induk. Anggaran induk terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional merupakan anggaran yang terdiri atas unsur anggaran laba rugi. Anggaran keuangan merupakan anggaran yang terdiri atas unsur anggaran neraca. Sedangkan anggaran tetap yang disusun dalam bentuk anggaran induk berupa anggaran tetap berbasis aktivitas, anggaran berbasis fungsional, dan anggaran tetap berbasis sifat. Anggaran tetap berbasis fungsional dan anggaran tetap berbasis sifat merupakan anggaran tradisional dan anggaran konvensional. Sedangkan anggaran berbasis aktivitas ini disusun berupa anggaran induk, yaitu meliputi anggaran laba rugi atau anggaran operasional dan anggaran neraca keuangan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.